Oke, kali ini kita akan membahas konsep variabel acak untuk part yang pertama ini. Sebelum kita ke konsep variabel acak, kita akan melihat beberapa kosakata atau beberapa definisi atau pengertian yang perlu Anda pahami untuk sebentar nanti membahas tentang konsep variabel acak. Yang pertama, konsep tentang data. Jadi data itu adalah catatan atau informasi atas kumpulan fakta. Kemudian yang kedua, hipotesis itu adalah dugaan sementara yang harus dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, parameter itu adalah tempat penyimpanan variabel di dalam fungsi yang digunakan untuk melakukan pemberian data dari pemanggil ke dalam fungsi. Selanjutnya, probabilitas itu adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian. Selanjutnya, Anda perlu memahami kembali tentang populasi, yaitu seluruh objek penelitian yang menjadi fokus dari penelitian. Kemudian, ruang sampel adalah semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. Selanjutnya, sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Kemudian ada yang namanya sampel representatif, yaitu bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili penelitian. Selanjutnya, statistik. Statistik merupakan kumpulan data, baik merupakan bilangan atau bukan bilangan, yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Selanjutnya, variabel adalah besaran yang dapat berubah serta berpengaruh pada sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, kita mulai dengan statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk keperluan menganalisis data dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensialkan kepada populasi di mana sampel diambil. Statistik ini sering juga dikenal dengan metode yang berhubungan dengan menganalisa sebuah data atau sampel, kemudian sampai pada peramalan ataupun dugaan atau penarikan kesimpulan mengenai seluruh data induknya. Hal-hal yang dilakukan dalam statistik inferensial, yang pertama akan melakukan menduga parameter, kemudian memutuskan hipotesis, menguji hipotesis, kemudian mengambil kesimpulan. Manfaat dari statistik inferensial ini meskipun sifatnya tidak pasti, sebab bisa saja salah. Yang pertama itu adalah menduga nilai dari populasi, dan yang kedua menjadi metode analisis yang sangat terstruktur. Nah, untuk itu memang Anda perlu pemahaman yang baik tentang teori peluang, kemudian metode yang digunakan sudah harus teruji secara matematis sehingga menjadi estimator atau penduga yang tidak condong kemanapun. Statistik inferensial ini terbagi dua. Yang pertama, statistik parametrik, dan yang kedua adalah statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah ilmu yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data. Apakah data menyebar secara normal atau tidak? Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametris harus memenuhi asumsi normalitas. Secara umum, jika data tidak menyebar normal,
maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik, atau setidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Contoh statistik parametrik itu misalnya ada yang namanya uji Z, uji T, korelasi Pearson, perancangan percobaan, one way ANOVA parametrik. Ciri dari statistik parametrik yang pertama, data dengan skala interval dan rasio. Kemudian data menyebar berdistribusi normal. Nah, yang dimaksud dengan data interval itu, ya, itu adalah data dalam bentuk jarak, namun tidak memiliki nol mutlak. Sedangkan data rasio merupakan data yang hampir mirip dengan data interval, namun memiliki nol mutlak. Sebenarnya nol mutlak itu apa? Nah, ternyata nol mutlak ini menunjukkan bahwa nilai nol tidak berarti apa-apa di dalam data. Contohnya adalah masalah suhu. Suatu daerah dengan suhu 0 derajat menunjukkan bahwa keadaan daerah tersebut sangat dingin, ya. Perhatikan, 0 derajat menunjukkan suhu yang sangat dingin. Nah, untuk contoh data rasio adalah tingkat kemiskinan. Ketika tingkat kemiskinan dari suatu daerah berada di angka 0, berarti di daerah tersebut tidak ada penduduk miskin. Sehingga dapat dilihat dari contoh ini bahwa angka 0 di data interval tetap berarti, sedangkan di data rasio itu tidak berarti apa-apa. Selanjutnya statistik non-parametrik. Nah, statistik ini adalah statistik bebas sebaran, ya. Jadi tidak mensyaratkan apakah harus normal atau tidak. Selain itu, statistik ini biasanya menggunakan skala sosial, yaitu nominal dan ordinal, ya, skala sosial, nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Nah, statistik non-parametrik ini contohnya adalah ini, ya, uji tanda, kemudian rank sum test. Ciri dari statistik non-parametrik yang pertama sudah disampaikan, itu tidak berdistribusi normal. Umumnya berupa data nominal dan atau ordinal. Kemudian ciri lain itu adalah penelitian sosial dengan jumlah sampel yang kecil. Nah, yang dimaksud data nominal itu adalah data yang bersifat kategori. Data diperoleh dari pengukuran nominal, yaitu proses pengelompokan beberapa objek yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Data ini hanya memungkinkan setiap objek memiliki satu kategori. Contohnya, jenis kelamin, agama. Perbedaan kategori dalam data ini hanya berfungsi untuk membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep variabel acak itu sendiri. Nah, pertama kita lihat kembali, variabel itu merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Misalnya, bilangan asli kurang dari 10. Nah, itu kan bisa 1, 2, dan seterusnya, tidak tunggal. Atau bilangan bulat kurang dari 3, itu kan bisa 2, 1, dan seterusnya. Bisa juga ini, waktu tempuh kendaraan, itu tidak tunggal, ya, ada variasinya. Kemudian kita mengulang kembali tentang variabel itu. Variabel bisa discrete maupun continue, ya. Variabel discrete, ya,
itu diperoleh dengan menghitung misalnya berapa jumlah kecelakaan motor di Tomohon ya, atau berapa jumlah saudara kandung dari Anto. Jadi itu adalah proses menghitung. Sementara variabel kontinu itu diperoleh dari mengukur. Jadi ada proses yang harus kita buat. Jadi misalnya berapa tinggi seseorang, ya kita perlu mengukurnya. Berapa umur seseorang, kita perlu menghitung ya. Oke. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan variabel acak? Variabel acak itu variabel yang ditentukan oleh hasil percobaan. Digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Dinyatakan dengan huruf besar, ya, huruf besar. Kemudian nilainya sendiri dinyatakan dengan huruf kecil, ya, untuk nilai variabel acak. Ada yang dinamakan variabel acak diskrit. Ya, yang pertama kita kembali tentunya kepada definisi dari yang diskrit ya, diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Nilainya berupa bilangan bulat. Digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik ya, yang saling terpisah. Contoh, X sama dengan banyaknya sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam. Nah, kalau uang logam itu kan kita tahu uang logam itu punya dua muka ya. Ya, biasanya misalnya kalau di bagian depannya adalah angka, maka di belakangnya gambar ya. Itu sudah secara umum ya. Kemudian yang variabel acak kontinu ya. Variabel acak kontinu itu ya, diperoleh dari hasil mengukur, nilainya berupa bilangan real ya. Digambarkan pada interval berupa deretan titik-titik yang saling tersambung ya. Dan bisa membentuk sebuah garis. Contoh itu adalah hasil penimbangan berat badan ya. Hasil pengukuran suhu tubuh, hasil pencatatan waktu yang diperoleh seorang pelari ketika mencapai garis finish. Oke. Nah, yang akan kita bicarakan sekarang itu adalah yang terkait dengan variabel acak diskrit. Coba kita lihat contoh demikian. Jonathan melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali ya. Ingat dadu itu yang muncul ada 1 sampai 6 ya. Hasil yang mungkin diperoleh oleh Jonathan seperti apa? Jadi kalau kita misalkan X itu adalah mata dadu yang muncul, maka X berarti kita bisa tuliskan sebagai ya, yang bisa muncul itu kan 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kita lihat pada contoh yang kedua. Jonathan melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Jonathan mengamati banyak hasil angka yang diperoleh. Perhatikan kembali ya. 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Jonathan mengamati banyak hasil angka yang diperoleh. Nah, kalau itu kita nyatakan sebagai variabel acak X, maka kita bisa memperoleh nilai bahwa kemungkinan yang muncul itu bisa tidak muncul. 2 kali dilemparkan tidak muncul ya, berarti bisa kemungkinan ini yang 0 pertama. Pas dilempar pertama itu muncul gambar, dilempar kedua kali juga muncul gambar, berarti
tidak ada yang muncul ya 0. Bisa juga 1 ya. Saat pertama dilempar muncul angka, yang kedua kali muncul gambar atau sebaliknya. Atau bisa terjadi lemparan pertama itu muncul angka, lemparan kedua muncul angka. Jadi bisa nilai variabelnya adalah 0, 1, dan 2. Kita lihat contoh kasus yang lain ya. Jonathan melemparkan sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Ini 4 kali ya. Variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Perhatikan ini 4 kali. Bisa saja 4 kali dilemparkan yang muncul cuma gambar. Berarti bisa ada 0. Atau dari 4 kali lemparan itu sisi angka muncul cuma 1 kali. Berarti ini ada kemungkinan ya. Berarti bisa juga ada kemungkinan 2 kali muncul, 3 kali muncul, dan yang paling banyak adalah 4 kali muncul ya. Ini ya variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh ya. Bisa 0, 1, 2, 3, atau 4. Nah, sekarang masih kasus yang sama, dilemparkan uang logam sebanyak 4 kali. Nah, sekarang diminta berapa variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi gambar. Berarti sama dengan tadi ya. Bisa yang muncul 4 kali pelemparan itu yang muncul angka semua. Ya, atau angka gambar cuma muncul 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan paling tinggi dia bisa muncul sebanyak 4 kali. Nah, sekarang Jonathan melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Variabel acak X menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Ya, hasil kali. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Yang pertama kita mengingat kembali ya, ini ruang sampel kalau pelemparan dadu 1 kali ya. Ini dadu pertama ya, ini dadu pertama, ini dadu kedua ya. Jadi bisa saja yang dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1, dan seterusnya. Bisa dadu pertama muncul 5, mata dadu kedua muncul 4 ya, dan seterusnya. Ini ruang sampelnya. Sekarang kita perhatikan yang menyatakan hasil kali. Yang menyatakan hasil kali dari kedua mata dadu. Nilai-nilai berapa saja yang mungkin dinyatakan dengan X, dinyatakan dengan X. Yang paling kecil tentunya adalah perkalian dari 1 dan 1 ya. Jadi bisa saja 1. Apakah kemungkinan ada 2? Ya bisa ya. Kalau muncul seperti ini kan perkaliannya adalah 2 ya. Bisa 2. 3 bisa muncul, iya, ini kalau dia muncul seperti ini perkaliannya adalah, hasil kalinya adalah 3. 4 ada, iya, bisa saja perkalian dari 4 dan 1, berarti 4. 5 bisa, ya bisa 5 kalau ada perkalian seperti ini. 6 bisa enggak? Iya, 6 bisa kalau ada perkalian seperti ini ya, 3 dan 2. 7, apakah ada kemungkinan hasil kali dengan hasilnya 7? Tidak ada ya. 8, ya 8 bisa muncul kalau mata dadunya seperti ini ya, 4 dan 2. 9 ya bisa ini kalau ada 3 kali 3, berarti ini 9. 10 ya, 10 bisa terjadi perkalian dari 5 dan 2. 11 bilangan prima 1 dan 11 tidak ada ya. 12 sekarang ya, 12 ini bisa kalau 6 kali 2 atau 2 kali 6. 12. 13 ya, 13 tidak ada ya. 14, 2 kali 7 tidak ada. 15 sekarang
Ya, 15 bisa. 3 kali 5, berarti ini 15 bisa. 16 bisa ya, 4 kali 4. 17 tidak ada ya. 18 bisa ya, 6 kali 3. 19 tidak ada ya. 20 bisa 4 kali 5 atau 5 kali 4. 21 3 kali 7 tidak ada. 22 tidak ada. 23 24 ya, ini 24 bisa 6 kali 4. 25 ya, 25 bisa 5 kali 5. 26 27 9 kali 3 tidak ada. 30 ini 30. Kemudian 31 32 33. Iya, terakhir kita bisa dapat 6 kali 6 36 ya. Jadi X itu 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 25 30 dan 36. Oke, demikian pembahasan untuk variabel acak bagian pertama. Sampai bertemu pada bagian keduanya. Semoga bermanfaat.